Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Tepuk semangat. Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya anak-anak. Dipimpin doanya dari ketua kelas. Siap, gerak, berdoa mulai. Lanjutkan membaca surat-surat pendek mulai dari surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Shadaqallahul azim. Alinda, Anda, Indah, Kenzi, Faisal. Yang tidak masuk siapa anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Kemarin kita sudah pelajari tentang apa anak-anak? Sehari semalam sholat 5 waktu ada berapa rakaat anak-anak? 17. Apa saja nama-nama sholat itu? Berarti ada 5 waktu. Nah, kita mempelajari tentang indahnya saling menghargai. Nah, tujuan pembelajaran pagi ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna saling menghargai. Nanti ya, yang nomor 2, peserta didik dapat mengidentifikasi sikap saling menghargai. Apa maksudnya? Nanti kita bahas bareng ya. Nanti Pak Ahmad jelaskan satu persatu. Di sini manusia memiliki kebutuhan untuk dihargai atau sebaliknya. Siapapun tidak senang jika ada orang lain yang merendahkan atau merendahkan dirinya. Coba kalian kalau ada yang merendahkan diri kalian, bagaimana responnya? Kesal, marah atau bagaimana? Kesal pastinya ya. Menghargai artinya adalah saling menghormati atau saling menganggap bahwa orang lain itu penting bagi kita. Nah, kita itu sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Kita itu diciptakan agar saling membutuhkan. Nah, kemudian bagaimana kita melakukannya anak-anak? Bagaimana? Menghargai teman saat berbicara. Menghargai teman saat berbicara. Memberi sedekah. Terus apa? Menghargai teman yang berbeda. Menghargai teman yang berbeda agama. Nah,
Jadi kelas 5 ini sedikit banyaknya sudah mengerti apa tujuan pelajaran hari ini ya. Di negara Indonesia ini banyak sekali keberagaman. Apa saja yang keberagaman yang ada di Indonesia, anak-anak? Budaya, ras, bahasa, dan agama. Nah, itu saking banyaknya di Indonesia, dari mulai suku budaya, bahasa dan agama, ras dan lain-lain, negara Indonesia diciptakan dalam satu bahasa. Bahasa apa, anak-anak? Bahasa Indonesia. Mulai dari suku Jawa, suku Sunda, suku Papua ya, suku Dayak, itu kalau sudah dalam satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, semuanya bisa mengerti. Sebagai anak yang baik, kita harus berteman dengan siapa saja, tanpa membedakan suku, budaya, keragaman bangsa yang dimiliki bangsa Indonesia. Menghargai keyakinan orang lain. Ada berapa agama yang diakui di Indonesia, anak-anak? Ada berapa? Nah, yang pertama apa? Yang ketiga Protestan. Yang keempat Katolik. Yang kelima, yang enam Konghucu. Nah, menghargai keyakinan orang lain adalah sikap terpuji dalam pergaulan sehari-hari. Tetapi dalam batas yang ditetapkan oleh syariat Islam. Jadi ini menghargai keyakinan orang lain. Jadi kita itu tidak harus mengikuti ajaran agama lain. Jadi yang dimaksud dalam sikap saling menghargai keyakinan orang lain itu adalah sosialnya, bukan apa? Bukan keyakinannya, ya. Paham ya, anak-anak? Terus selanjutnya poinnya saling menghargai keyakinan orang lain. Ini caranya. Yang ada berapa, anak-anak? Ada 4. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Ada berapa, anak? Yang pertama, kalau di kelas ada masalah, itu harus diselesaikan dengan musyawarah dan kepala dingin. Anak, kita bisa menyaksikan video tentang sikap saling menghargai. Mari kita simak videonya. Tak seperti biasanya, Nabila tampak bergegas saat subuh. Diberikannya satu demi satu perlengkapan sekolah agar tidak ada yang tertinggal. Hari ini, dia akan memulai kelas yang baru dengan penuh semangat. Pengalaman itu membuat Nabila bingung. Sesampainya di rumah, dia bertanya pada mamahnya, "Mama, tadi aku punya teman baru loh. Namanya Kristina dan Bagus Oka. Tapi mereka kok beda ya sama Nabila?" "Apanya yang beda, Nabila?" "Cara doanya, Ma." "Oh, bisa jadi agama mereka berbeda. Setiap agama seperti Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan
punya cara sendiri-sendiri saat berdoa. Hindu dan Buddha, mereka bahkan suka membantu mama ketika mama kesulitan. Oh, begitu ya. Kalau kata ayah, berbeda itu indah. Kebayang gak sih kalau di dunia semua wajah orang sama? Setiap orang berbeda agar kita bisa saling mengenali dan menghormati. Dari video tadi kita bisa pelajari, memahami tentang apa? Saling menghargai. Nah, kok kayaknya ini sudah pada agak berat dia. Tepuk semangat. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Nah, dari materi pembelajaran saling menghargai ini kita lanjut dengan berdiskusi. Nanti Pak Ahmad akan kelompokkan kalian menjadi 3 kelompok. Nah, ini kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Sekarang ini KPD-nya Pak Ahmad bagi satu persatu ya. Jadi anak-anak cari jawaban. Sekarang bisa dimulai. Anak-anak sudah selesai semua, guys? Ya. Nah, jadi setiap kelompok mempresentasikan jawabannya masing-masing. Nanti Pak Ahmad undi lewat sini video ini, ya, dilihat. Bisa dimulai ya videonya. Nah. Kelompok C dipresentasikan jangan buat kelompok C. Nah, tepuk tangan buat kelompok C. Oh ya, sekarang selanjutnya terakhir yang kelompok B. Maju semua. Nah, tepuk tangan buat kelompok B. Nah, dari kelompok A membahas tentang keberagaman budaya. Apa tadi yang pertama? Ya, itu jawaban dari kelompok A.
Terus yang kelompok B tentang keagamaan, ya, perbedaan agama. Yang kelompok B bagaimana jawabannya? Gambar ini menunjukkan keragaman agama yang ada di Indonesia. Nah, itu adalah jawaban dari kelompok B. Terus yang kelompok C? Apakah kita menunjukkan anak Tuhan ini? Ya. Apakah menunjukkan anak-anak yang berdiskusi mengenai suatu masalah hukum? Nah, jadi kalian sudah paham semua ya anak? Nah, jadi ini nanti Pak Ahmad ada game, ya, yaitu menggabungkan surat Al-Kafirun. Sudah anak? Berarti yang paling duluan siapa? Kelompok A, ya. Kelompok A boleh dibaca bareng-bareng. Kelompok C. Kesimpulannya dari pembelajaran ini, perbedaan merupakan rahmat dari Allah yang sudah seharusnya kita jaga dengan cara menjaga kerukunan antar manusia. Yang kedua, Indonesia merupakan negara kaya akan perbedaan, ya, mulai dari perbedaan suku, bangsa, agama, dan budaya. Kita itu wajib menjaga kerukunan agar Indonesia tetap bersatu, tidak mudah dipecah belah oleh bangsa asing. Kesimpulannya, dengan kita menjaga saling menghargai perbedaan yang ada, maka akan tercipta kehidupan yang damai dan sejahtera, terhindar dari konflik dan tidak mudah diadu domba. Dari pelajaran ini ada pertanyaan? Alhamdulillah. Ada anak-anak, Pak Ahmad bagikan satu-satu, nanti dikerjakan masing-masing dalam waktu 10 menit ya.
Pak Ahmad cek dulu ya. Nah, sudah Pak Ahmad cek KPD-nya, lembar kerjanya, jawabannya bagus-bagus, hasilnya juga rata-rata sudah paham. Selanjutnya kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Peserta didik dimohon berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, tepuk semangat. Oke, terima kasih anak-anak. Bapak akhiri dulu pelajaran kali ini dengan membaca surat Al-Asr. Nah, anak-anak kalian nanti sampai rumah tetap semangat, jaga kesehatan, ya. Jangan lupa belajar. Terima kasih pelajaran agama di pagi ini. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.